Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan untuk bertemu secara virtual di majelis online ini. Sama-sama kita seperti biasa akan belajar ilmu nahwu dari kitab Mutammimatul Ajurumiyah karya Al-Allamah Al-Khattab Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab tentang nawasibul mudhari', yaitu alat-alat yang menyebabkan fi'il mudhari' itu menjadi mansub. Juga kemarin kita telah masuk ke awal-awal bab jawazimul mudhari', yaitu alat-alat yang membuat fi'il mudhari' itu menjadi majzum. Nah, sedikit mengulang bahwasanya jawazimul mudhari' itu ada dua macam, terbagi menjadi dua. Pertama yaitu kelompok yang jazimun li fi'lin wahidin. Kelompok yang hanya bisa menjazmkan satu fi'il saja. Nah, kemarin kita sudah sebutkan jumlahnya ada 7 macam. Kemudian kelompok yang kedua adalah jazimun li fi'lain, yaitu kelompok yang bisa menjazmkan fi'il mudhari' 2 buah atau bisa menjazmkan 2 buah fi'il mudhari' secara langsung. Nah, dan kelompok yang kedua itu ada 11 kata, ada 11 kata. Jadi totalnya itu ada 18 jawazim al-mudhari'. Ini menurut penulis. Dan kemarin kita sudah sampaikan sebagian ulama itu menganggap jawazim al-mudhari' itu totalnya cuma 15. Nah, kenapa di sini disebutkan 18? Karena penulis memisah antara lam dan alam serta lama dan alam. Jadi itu masing-masing dihitung 1 plus ditambah dengan kaifama. Nah, namun sebagian ulama yang lain itu menyamakan antara lam sama alam serta lama dengan alama. Karena bedanya cuma lam sama alam itu sama aja. Amilnya atau penjazmnya sama-sama lam. Hanya saja kalau lam itu nggak ada hamzatul istifham, sedangkan alam itu ada hamzatul istifham. Jadi dia dalam konteks istifham atau pertanyaan. Tapi kalau kita mengi'rab kalimat yang kemasukan alam ataupun alama, tetap saja kita katakan jazmnya karena lam atau lamanya itu sendiri. Bukan karena alam ataupun bukan karena alama. Bukan satu kesatuan ya. Karena hamzanya kita tetap katakan hamzatul istifham. Jadi jazimnya itu tetap lam sama alam. Oke. Makanya mereka menghitung lam sama alam plus lama sama alama itu satu saja. Karena hakikatnya sama. Kemudian kaifama mereka tidak menganggap. Karena kaifama itu merupakan pendapat ulama Kufah yang menyatakan dia bagian dari jawazimul mudhari'. Nah, kemarin kita masih di kelompok yang pertama ya, yaitu kelompok yang jazimun li fi'lin wahidin. Kelompok yang hanya bisa menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Kemarin kita sudah kita bahas ada lam, kemudian lama, kemudian alam, kemudian alama, kemudian lamul amr wa du'a, dan la fi an-nahi wa du'a. Baru sampai situ ya, 6. Jadi lam, lama, alam, alama, kemudian lamul amr wa du'a. Sekali lagi lam amr sama du'a itu hakikatnya sama. Hanya saja ini digunakan untuk level mukhatab yang berbeda. Kalau amr itu digunakan untuk sosok atau orang yang levelnya di bawah kita. Dan kalau doa itu merupakan istilah untuk perintah kepada orang ataupun zat yang
levelnya di atas kita. Misalkan kita berdoa, itu kan pada dasarnya kita menggunakan fi'il amr, ya kan, kalau berdoa, misalkan Robbi zidni ilman. Robbi zidni ilman. Nah, di situ ada fi'il amr. Cuma kita tidak mengistilahkannya dengan amr, karena ini nggak sopan, nggak beradab. Masa makhluk itu mengamar atau memerintahkan khalik. Cuma dibahasakan dengan yang lebih beradab, yaitu dengan doa. Begitu juga dengan la fin nahyi sama ad-du'a. Nahyi ya sama ad-du'a itu sama. Kalau kepada yang levelnya di atas kita, maka kita katakan itu doa. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu ke yang terakhir dalam di fi'lin jazimin. Jazimin li fi'lin wahidin. Yaitu terakhir adalah at-talab. Terakhir adalah at-talab. Nah, ini adalah jazimul mudhari' dalam konteks tolak, yaitu permintaan atau perintah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masuk ke materi baru, yaitu jazimul mudhari' li fi'lin wahidin yang ke-7, as-sabi', yaitu at-talab. Nah, at-talab yaitu jawazimul mudhari' dalam konteks perintah ataupun permintaan. Nah, cuma di sini dalam penggunaannya at-talab itu ada 2 syarat yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan idza saqatatil fa'u minal mudhari'i ba'dahu. Syarat yang pertama adalah tidak boleh didahului oleh fa pada fi'il mudhari'nya. Nah, jadi dalam konteks tolab ini, perintah ataupun permohonan, jika dia ada 2 fi'il mudhari' yang datang secara langsung, fi'il yang pertama dia adalah menunjukkan tolab perintah. Kemudian yang kedua ini adalah jawabannya, jawabut tolabnya. Nah, yang kedua ini yang merupakan pembahasan kita kali ini, dia itu nggak boleh ada fa-nya, tidak boleh didahului oleh fa. Nah, kira-kira siapa yang tahu kenapa nggak boleh didahului oleh fa? Kenapa nggak boleh didahului oleh fa? Kenapa di sini disyaratkan tidak boleh ada fa pada jawab tolaknya, pada fi'il mudhari' yang kedua? Mungkin kalau ada fa jadinya syarat ya. Jadinya syarat. Bisa memberikan pencerahan kenapa di sini disyaratkan nggak boleh ada fa-nya. Nah, di sini disyaratkan nggak boleh ada fa-nya karena kalau ada fa fi'il mudhari' yang ada fa dan sebelumnya masbukon bitolab, maka dia jadinya apa? Ada fi'il mudhari' yang kemasukan fa di mana dia adalah jawab tolab ataupun musabbab dalam bahasa lainnya. Kemudian dia dimasbukon bitolab mahdon kana au ghairu mahdin, maka dia jadinya fa apa? Fa sababiyah. Masih ingat pelajaran fa sababiyah? Di sana dalam pembahasan fa sababiyah maka dia disyaratkan itu masbukon, baik fa sababiyah ataupun wawul ma'iyah itu masbukota ini bitolab ataupun an-nahi. Nah, makanya di sini supaya tidak jadi fa sababiyah, nanti kalau jadi fa sababiyah maka dia i'rabnya bukan jazm lagi. Tapi i'rabnya adalah mansub. Jelas ya sampai sini? Nah, maka dia fa-nya itu harus sakit, harus hilang dari kalimat. Dari fi'il mudhari' yang kedua ini yang merupakan dia jawabut tolak. Kemudian wa qusida bihi al-jaza. Kemudian syarat yang kedua adalah dia dimaksudkan untuk al-jaza, yaitu jawab dari permintaan yang pertama atau musabbabnya. Nah, kita lihat saja contohnya nahwu firman Allah di surat Al-An'am, ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum.
Nah, ta'alau, nah dia adalah fi'il jamid. Ya. Dia fi'il menurut pendapat yang paling sahih, dan ini sudah kita bahas di awal-awal kitab Mutammimah. Nah, dia fi'il amr, dia menunjukkan konteks tolak, yaitu permintaan ta'alau. Ayo kalian kesini datang atlu. Nah, kemudian fi'il mudhari yang kedua datanglah atlu. Atlu, dia adalah fi'il mudhari yang datang dalam konteks tolak, perintah. Kemudian dia atlu itu nggak ada fa-nya di depan, tidak diawali oleh fa. Wa qusida bihi al-jaza. Kemudian atlu ini, fi'il mudhari atlu ini itu dimaksudkan untuk sebagai jawaban dari fi'il mudhari yang pertama, sebagai respon dari fi'il mudhari yang pertama, yaitu ta'ala. Kalian kesini dong, gitu. Sini dekat, sini ayo kesini, nanti atlu, nanti akan saya bacakan atau akan saya sampaikan apa yang Rabb kalian larang kepada kalian. Kalau kalian kesini, pasti akan saya bacakan atau saya sampaikan apa yang Rabb kalian larang untuk kalian. Nah, sehingga atlu itu usida bihi al-jaza. Dia itu dimaksudkan untuk sebagai jawaban atau respon terhadap fi'il mudhari yang pertama. Nah, karena dia terpenuhi dua syarat yang tadi disebutkan, maka atlu itu menjadi fi'il mudhari yang jazam dengan tanda hasfu harfil akhir atau hasfu harfil illah. Huruf ilatnya dibuang karena dia mu'talul akhir dengan huruf waw. Atlu. Sampai sini jelas ikhwah? Ana syifun Ustaz. Ini soalan. Ta'ala ini bermakna fi'il tadi Ustaz ya. Fi'il amarnya isim fa'il ya kalau kita. Oh ini di Mutammimah yang pertama Ustaz ya. Yang ta'al Ya, sama hati. Ini berarti dimasukkan fi'il amar Ustaz ya. Baru dijawab oleh hadslu dari ta'ala yadslu ya Ustaz ya. Nah, sahih. Jasm dengan hadfu harful ilah gitu ya. Nah, sahih. Baik. Ya, ta'alau kalau di bab awal-awal Mutammimah itu memang di sana ada khilaf apakah dia isim fil amr ataukah fil amr. Namun sudah kita jelaskan bahwasanya ta'alau dulu ya, awal-awal. Berarti sebenarnya belum ikut waktu itu. Ta'alau yang sahih dia adalah fil amr karena dia bisa ditasrif sebagaimana tasrifan fil amr. Bisa ta'ala, misalkan ta'al kalau dia mufrad, mukhatabnya mufrad, atau di sini pakai jamaah. Nah, hanya saja dia tergolong fi'il yang jamid, bukan yang mutasarrif. Artinya nggak bisa ke fi'il madhi ataupun lahirnya nggak bisa. Nah, mumtaz. Ternyata di sini ada contoh yang belum kita baca ternyata, lupa saya. Nah, kemudian contoh yang kedua kita sebutkan dulu wa qawlihi. Nah, ini contoh dari syair kifa nabki min dzikra hadibin wa manzilin. Bisiktir liwa bainad dukhuli wa fahuma. Nah, kif yaitu apa? Waqafa yaqifu ay stop, apa namanya, berhentilah. Kifa berarti apa namanya? Subjek, apa namanya? Fa'il. Astagfirullah. Fa'ilnya itu siapa? Berarti fa'ilnya siapa? Fa'il dari kifa itu siapa? Antuma itu Ustaz. Antuma, atau lebih tepatnya atau lebih spesifiknya adalah aliful itsnain. Mumtaz. Aliful itsnain dia adalah fa'ilnya. Berarti kifa, berhentilah kalian berdua, nabki min dzikra habibin wa manzilin. Mari kita sama-sama menangis karena mengingat Habib, yaitu orang-orang yang kita kasihi, wa manzilin, dan juga tempat tinggal atau kampung halaman kita. Nah, syahidnya itu ada di kifa nabki. Kifa ini merupakan amar, fi'il amar atau tolak yang menunjukkan perintah atau permintaan. Berhentilah kalian berdua. Kemudian disusul oleh nabki, di mana dia qusida bihi al-jaza. Dimaksudkan untuk respon atau jawaban dari fi'il amar tersebut. Berhentilah, kita menangis bersama di sini karena minnya di sini min sababiyah, karena kita mengingat orang-orang yang kita kasihi serta kampung halaman yang kita tinggalkan. Dan nabki dia itu fi'il mudhari mu'talul akhir. Baka ya beki, yaitu menangis. Nah, di sini dia tidak ada fa-nya. Dia terletak sebagai jawab talab dan tidak ada fa-nya.
maka dia terpenuhi syarat dalam konteks tolab, jawazimul mudhari dalam konteks tolab. Sehingga dia bisa dijazm dengan tanda hadfu harfil illah. Mafhum ya ikhwah? Hingga ya-nya itu dibuang, nabeki. Baik. Nah, jadi kalau kita i'rab nabeki itu bagaimana? Fi'lun mudhari majzumun. Apa yang menyebabkan sabab dia majzumnya disebutkan dulu. Sababnya apa? Ma huwa musabbibul jazmi? Jawab talab min kifah. Jawab talab. Nah, mumtaz. Jadi fi'lun mudhari'un majzumun bi jawabit talab. Jelas? Fi'lun mudhari'un majzumun bi jawabit talab. Karena dia dalam konteks sebagai jawaban dari at-talab. Baik. Ilahuna hal min soal ada yang mau ditanyakan, Ikhwah? Ustaz, ini yang mana ya Ustaz ya? Nabi ini, anak cari kok enggak ada. Setelah ta'alau atslu. Masih di bab tolab. Ada di cetakan antum? Cetakan ana ada ta'alau atslu, kemudian wa qaulihi kifa nabki dan seterusnya. Jadi syahidnya di kifa nabki. Kifa fil amarnya, tolabnya. Nabki adalah jawab tolabnya dan tidak ada fa'nya sehingga dia terpenuhi syarat dalam jawazimul mudhari dalam konteks tolab. Makanya dia bisa dijazm dengan tanda hadfu harfil illah. Nah. Ustaz, berarti ini harus fil amr ya Ustaz? Tolab maksudnya di depannya, awalnya fil mudhari. Tolab itu tidak hanya berupa fi'il amr. Bisa juga ada, kan tolab kemarin sudah kita sebutkan adalah ada yang mahdin, ada yang ghairu mahdin. Nah itu kemarin kita sebutkan ada 7 jenis tolab ya kalau nggak salah. Nah jadi apa namanya dia semua tercakup dalam jenis tolab, nggak mesti fi'il amr. Nah. Syukran Ustaz. Afwan. Bisa jadi dia berupa an-nahyu. An-nahyu kan permintaan juga, permintaan agar kita tidak melakukan sesuatu. Maka dia juga bagian dari tolak. Tahu kemarin diantaranya kita sebutkan istifham, kemudian ada apa lagi, tamanni dan seterusnya. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua dari fi'il jawazimul mudhari. Yaitu wa huwa ma yajzimu fi'laini. Kelompok yang bisa menjazmkan dua fi'il mudhari secara langsung. Nah, secara umum untuk kelompok yang kedua ini, maka dia itu semua dalam konteks apa namanya sebab akibat atau konteks syarat gitu ya. Jika begini-begini, maka begini-begini. Kemanapun kamu pergi, maka aku pergi. Pokoknya semua dalam hubungan kalimat sebab akibat ataupun jawab syarat. Ini secara umum pembahasan tentang kelompok yang kedua ini. Jadi apabila ada mereka ini semua dalam konteks hubungan sebab akibat. Saling berkaitan antara fi'il mudhari yang pertama dengan fi'il mudhari yang kedua. Baik. Kemudian di sini fi'il mudhari yang dia menjazm dia kelompok yang menjazmkan dua fi'il mudhari secara langsung itu pada dasarnya tidak hanya masuk kepada dua fi'il mudhari. Artinya dia bisa saja masuk ke huruf-huruf tersebut ataupun isim-isim tersebut. Intinya kata yang bagian dari jawazimul mudhari itu tidak hanya bisa masuk kepada dua fi'il mudhari saja. Tapi bisa jadi dia campuran, satunya fi'il mudhari, satunya fi'il madhi. Atau bahkan dua-duanya fi'il madhi. Nah, di sini tajzimu fi'laini ada huruf-huruf sebagian isim. Jadi ada kata-kata yang dia menjazmkan dua fi'il. Nah, yang pertama tajzimu fi'laini dia bisa saja dalam susunan mudhari'aini. Kelihatan ya di layar mudhari'aini.
Bisa saja dua fiil mudhari tersebut adalah dua-duanya fiil mudhari dan ini yang paling umum dan sering kita jumpai. Maka ini kalau seperti ini jelas dua fiil mudhari yang mu'rab maka dua-duanya akan jazm binafsihi. Dia pasti akan jazm. Dan ini yang sering kita jumpai. Misalkan coba kita sebutkan ayatnya. Contohnya di sini di surat Al-Anfal ayat 19. Nah, di sini ada in syarti ya. Kalau antum melihat di sini maka nyambungnya kepada fiil jumlah fi'liyah, kemudian jumlah ismiyah. Nanti ada pembahasannya setelah jawazimul mudhari ini. Gimana kalau kelompok kedua ini dia masuk kepada satunya mudhari, satunya kepada jumlah. Nanti ada pembahasannya. Nah, cuma yang ingin kita bahas sementara adalah wa in ta'udu na'ud. Ini adalah yang ingin kita bahas karena sesuai dengan konteksnya pembahasannya. Nah, wa in ta'udu na'ud ini adalah in syarti ya, yang masuk kepada dua fiil mudhari. Masuk kepada dua fiil mudhari. Dan ini yang paling umum kita jumpai. Paling sering kita jumpai. Ta'udu fiil mudhari yang pertama, na'ud fiil mudhari yang kedua. Baik. Terus ya, sampai di sini. Kemudian selain dia bisa masuk kepada dua fiil mudhari, bisa jadi dia masuk kepada dua fiil madhi. Masuk kepada dua fiil madhi. Madhiya ini. Baik. Contohnya bagaimana? Contohnya surat Al-Isra ayat 8. Kita lihat surat 17. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna. Nah, ini merupakan bentuk fi'il madhi dari yang tadi ya. Ta'udu, na'ud. Ini adalah fi'il mudhari'nya dan ini bentuk fi'il madhi. Wa in uttum udna. Kalau kalian balik kita juga akan kembali. Nah, in di sini sama dengan in yang di atas. Bedanya in yang di bawah maka dia masuk kepada fi'il madhi baik yang pertama maupun yang kedua. Nah, sehingga secara lafaz maka fi'il madhi jelas adalah mabni. Tapi secara mahal baru dia fi mahali jazmin. Nah, jelas sampai sini ya, beda kalau yang mudhari. Kalau mudhari kan mu'rab secara lafaz maka dia bisa berubah. Tapi kalau madhi karena dia mabni secara lafaz maka dia mahalnya itu akan menempati mahal jazm, mahal i'rabnya. Baik, ini yang kedua. Atau bisa jadi yang ketiga adalah pertamanya madhi madhiyan fa mudhari. Nah, pertamanya madhi, kemudian fi'il yang kedua mudhari. Contohnya surat Syura 2 di ayat 20. Di awal ayat ini langsung disebutkan ada man, di mana man-nya adalah man syarti ya, yang biasa kita terjemahkan dengan barang siapa. Nah, man dia bagian dari jawazimul mudhari. Nanti akan kita sebutkan. Nah, kemudian dia masuk kepada yang pertama adalah fi'il madhi. Karena kan adalah fi'il madhi. Maka dia mabni. Kemudian yang kedua jawab syaratnya mana? Jawab syaratnya ada di nazid. Jawab syaratnya ada di nazid. Man kana yuridu hasanal akhirah, siapa yang menginginkan pahala atau ladang akhirat, maka kami akan tambahkan pahalanya. Maka ini adalah jawabnya, nazid. Nah, nazid adalah fi'il mudhari. Dia mu'rab dan bisa dijazm dengan tanda sukun. Sehingga kata-kata yang termasuk kelompok kedua ini yang bisa menjazmkan dua fi'il mudhari itu terkadang masuk kepada fi'il madhi plus yang kedua baru mudhari. Kalau mudhari bisa dijazm secara lafaz, tapi kalau yang madhi maka dia mahal i'rabnya yang akan berubah menjadi majzum. Nah,
Sip. Kemudian yang terakhir, variasi atau kemungkinan yang selanjutnya bisa jadi dia terbalik, masuk ke mudhari dulu, baru madi. Masuk ke mudhari dulu, baru madi. Contohnya di hadis, salah satu riwayat hadis tentang keutamaan sholat tarawih di malam Lailatul Qadar. Kalau yang riwayat yang umum kita jumpaikan dengan fi'il madi dua-duanya ya. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Cuma di sebagian riwayat ada yang dalam bentuk fi'il mudhari yang pertama. Man yaqum Lailatul Qadri. Man yaqum Lailatul Qadri dan seterusnya. Baru jawab syaratnya keluar, ghufira lahu dan seterusnya. Nah, man yakum adalah fi'il syarat yang pertama. Jawab syaratnya ada di ghufira. Siapa yang sholat tarawih di Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Nah, sehingga di sini man itu masuk kepada fi'il mudhari, kemudian yang kedua baru masuk kepada fi'il madhi. Nah, ini adalah 4 variasi kata-kata yang menjazmkan 2 fi'il sekaligus. Cuma yang sekali lagi yang paling sering kita temui adalah yang pertama, dua-duanya fi'il mudhari. Dan tidak sebatas ini saja ya, karena nanti seperti yang sudah sedikit kita singgung, bisa jadi yang jawab syaratnya berupa jumlah. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, jadi itu ya ikhwah, bahwasanya yang tajzimu fi'la ini itu bisa masuk kepada 2 fi'il mudhari ataupun 2 fi'il madi ataupun mix campuran madi dan mudhari. Kalau masuk kepada fi'il mudhari maka dia jazm secara lafal karena dia mu'rab. Tapi kalau masuk kepada fi'il madi maka dia jazmnya secara mahalul i'rab. Nanti fi'il madinya fi mahali jazmin. Insyaallah akan kita bahas setelah ini huruf-huruf apa saja yang menjazmkan fi'il mudhari. Jadi di sini namanya faman fi hadhil ayat laisat istifhamiyatan walakinnaha syaratun harfu syartin. Nah, hingga kita terjemahkan barang siapa, bukan siapa. Ustaz, kalau syarat dan jawab syarat itu mubtada khobarnya yang mana ya, Ustaz? Nah, nanti itu dibedakan. Kalau dia adalah kalau mubtada khobar berarti kan dia adalah isim ya. Nah, sehingga ini mubtada khobar hanya berlaku ketika jawazimul mudhari'nya itu alat penjazmnya itu berupa isim. Kalau berupa huruf berarti nanti dia masuknya ke jumlah, bukan ke pembahasan mubtada khobar. Nanti mubtada khobarnya itu tergantung. Sebagian seperti man kana, karena man adalah istifham, isim syarat, maka dia adalah mubtada. Khobarnya itu adalah kana yuridu hatal akhirah. Khobarnya berupa ghairu mufrad, berupa jumlah fi'liyah. Seperti itu. Ini cuma sekilas saja ya. Nanti akan kita perdalam lagi insyaallah. Jadi kalau dia mubtada khobar, pertanyaan antum, maka dia tentu pembahasannya kalau alat penjazmnya berupa isim. Nah, biasanya, walaupun nggak semua ya, kalau dia berupa isim, maka isim syaratnya itu adalah mubtada'nya. Kemudian jumlah setelahnya adalah jumlah fi mahalli raf'in khobaru mubtada. Seperti itu. Nah, manjada wajada. Itu masuk ke mana kira-kira? Menurut antum? Masuk ke fi'il madi dua-duanya. Mumtaz, dia masuk ke fi'il madi dua-duanya. Sehingga itu nanti ada yang dalam mahal jazm. Ada yang dalam mahal jazm. Nah, nanti ya, insyaallah. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, seperti yang tadi sedikit kita singgung bahwasanya alat penjazm itu ada 2 macam. Ada yang berupa huruf, ada yang berupa isim. Nah, mungkin akan kita sebutkan di sini untuk menambah faedah.
jawazimul mudhari yang menjazmkan dua fiil ya. Kita membahasnya yang menjazmkan dua fiil. Dia ada dua. Terbagi menjadi dua. Ada yang berupa huruf dan ada yang berupa isim. Nah, dua-duanya juga nanti akan terbagi menjadi dua. Pertama, bittifaq dengan kesepakatan ulama nahwu. Yang kedua, anal aslah, yaitu maksudnya adalah menurut pendapat yang paling kuat. Begitu juga dengan jawazimul mudhari yang berupa isim. Nah, kemudian yang harfun bittifaq itu apa? Yaitu dia adalah in. Nah, in dia adalah inti dari bab ini sebetulnya. Dia yang megang kunci ataupun juru kunci dari bab ini. Intinya adalah pembahasan tentang in. Nanti yang selain ini itu akan dikiaskan kepada dirinya. Nah, in dia itu statusnya huruf dengan kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua, yang alal aslah itu dia adalah izma. Nah, menurut pendapat yang paling kuat izma dia adalah huruf. Berarti apa? Berarti ada yang menganggap izma adalah isim, ya kan? Nah, karena dia adalah dhorof. Tapi kita anggap saja dia huruf menurut pendapat ini. Jadi yang berupa huruf cuma ada dua, ada in sama izma. Sisanya itu ke isim semua. Nah, kemudian isim yang bittifaq yang dengan kesepakatan para ulama itu hampir semuanya. Hampir semua dari sisanya ada man, kemudian ada ma, kemudian ada mata, kemudian ada ai, kemudian ada aina, kemudian ada ayyana, kemudian ada anna, kemudian ada haitsuma. Nah, ini adalah kelompok penjazm berupa isim dan itu statusnya isim dengan sepakat ulama. Man, ma, mata, ai, aina, ayyana, anna, haitsuma. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Dan kemudian yang statusnya isim menurut pendapat yang paling kuat, dia adalah mahma. Dia adalah mahma. Nah, biar lebih kelihatan. Nah, ini ada berapa? Berarti 8, 9, 10. Ada 11 harusnya. Yang in kehapus. Ada 11. Seperti yang disampaikan penulis. Jadi yang huruf dengan sepakat ulama adalah in, dan isim yang dengan sepakat ulama hampir semuanya. Man, ma, mata, ai, aina, ayyana, anna, dan haitsuma. Nah, kemudian in sama isma ini untuk untuk syarat saja. Dia in sama isma ini untuk menunjukkan syarat atau sebab akibat saja. Jadi tidak khusus kepada akil ataupun ghairu akil. Kemudian sekarang kita bahas yang isim. Yang isim man itu untuk akil. Secara umum. Man untuk akil. Kalau ma berarti untuk apa? Ghairu akil. Ini kita sebutkan, ini untuk syarat. Kalau in sama ma semata-mata hanya menunjukkan syarat saja. Tidak ada makna khusus yang lain. Kemudian kita masuk ke yang isim. Man itu untuk akil, untuk yang berakal. Ma, kemudian sama mahma juga, dia ghairu akil. Nanti aja mahma. Kemudian mata, sama ayyana. Ini harus disatukan. Mata sama ayyana itu untuk menunjukkan zaman, menunjukkan waktu. Ini kita bahas dari segi makna ya. Zaman. Mata sama ayyana menunjukkan waktu. Kemudian aina sama
anna sama haitsuma berarti untuk apa? Temannya zaman yaitu adalah makan. Lil makan. Aina, anna sama haitsuma semuanya untuk makan. Dan ai ini yang unik, maka dia adalah lil jami. Mau yang berakal ataupun tidak, maka dia masuk. Kalau ai dia bebas, mau berakal ataupun tidak. Untuk semuanya. Nah, dan mahma terakhir adalah untuk yang goiru akil. Nah, ini jawazimul mudhari secara umum. Ada 11, dia sekali lagi terbagi menjadi 2. Ada yang huruf, ada yang isim. Huruf cuma ada 2, ada in sama izma. Kalau in, dia itu statusnya huruf dengan sepakat para ulama. Kalau izma, itu huruf menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian yang kedua adalah isim. Nah, isim itu ada yang statusnya sama, ada yang disepakati, dan ada yang diperselisihkan. Yang disepakati hampir semuanya ada man. Nah, man ini untuk orang yang berakal. Kemudian yang kedua ada man, yaitu untuk orang yang tidak berakal. Bukan makhluk yang tidak berakal. Ma itu untuk makhluk yang tidak berakal. Kemudian ada mata sama ayyana, ini keduanya itu menunjukkan waktu, kemana, atau biasa kita terjemahkan dengan kapanpun. Mata sama ayyana biasa kita terjemahkan dengan kapanpun, menunjukkan zaman atau waktu. Kemudian ada ayyana, anna sama haitsuma. Nah, aina, anna, haitsuma ini menunjukkan tempat, atau biasa kita terjemahkan dengan kemanapun atau dimanapun. Intinya menunjukkan lokasi atau tempat. Kemudian yang terakhir yang disepakati semuanya adalah isim, adalah ai. Nah, ai ini lil jami'. Dia bisa masuk kepada akil ataupun ghairu akil. Nah, dan kemudian yang kedua, isim yang menurut pendapat yang paling kuat, yaitu adalah mahma, atau biasa kita terjemahkan dengan bagaimanapun. Dan dia ini untuk ghairu akil, untuk makhluk yang tidak berakal. Nah, sampai sini, ikhwat, ada yang mau ditanyakan dulu? Insyaallah sudah ini ya, terbayang ya, pembahasan kita jawazimul mudhari' allati tajzimu fi'laini. Alat-alat yang bisa menjazmkan dua fi'il secara langsung. Nah, kalau gitu, idzan Tanuwasil, kita lanjutkan. Kita akan menyebutkan satu persatu huruf-huruf yang atau bukan huruf, kita sebutkan kata saja. Kata-kata yang termasuk penjazm dua fi'il mudhari'. Qala al-musannifu rahimahullah atsani wa huwa ma yajzimu fi'laini. Kelompok yang kedua yaitu kelompok yang bisa menjazmkan dua fi'il sekaligus. Ahada asyara itu ada 11 sebagaimana yang sudah kita tuliskan. Wa huwa dan dia adalah yang pertama adalah in. Nah, in seperti yang sudah kita sebutkan, dia itu semata-mata menunjukkan syarat. Dan dia adalah huruf bittifaqin, huruf dengan sepakat para ulama. Contoh penggunaan in di dalam Al-Quran disebutkan nahwu iyyasha yuzhibakum. Iyyasha yuzhibakum. Kalau dia, yaitu kalau Allah itu mau yuzhibakum, niscaya dia akan membinasakan kalian. Kalau Allah mau, pasti dia akan bisa saja membinasakan kalian. Nah, di sini ada in. Nah, in itu adalah harfu syartin wa jazimin. Coba kita in dia adalah harfu syartin wa jazimin. Dia huruf syarat, artinya maknanya itu mengandung makna syarat dan jazim, dan menjazmkan dua fi'il mudhari'. Kemudian yasha, ini adalah fi'il mudhari' yang pertama, dan yudhib, ini adalah fi'il mudhari' yang kedua.
Ini adalah fi'il mudhari yang kedua. Sehingga yasha itu kalau kita i'rab, dia adalah fi'lu syarti. Nah, mungkin kita sebutkan kita contohkan satu ya. Sini. Nisa 133. Nah, maka ini dia adalah, teman-teman bisa lihat di layar, harfu syartin wa jazmi. Kenapa disebut huruf syarat? Karena dia itu menimbulkan atau memunculkan makna syarat atau sebab akibat. Dan disebut huruf jazm karena dia fungsinya menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Nah, kalau kemudian sebuah kalimat yang terdapat dalam konteks syarat, berarti dia nanti ada dua elemen atau dua unsur. Yang pertama adalah fi'lu syarti. Atau kita kata jumlah syarti ya, itu ada dua. Pertama ada fi'lu syarti, fi'il syaratnya. Yang kedua ada jawabu syarti, jawab syaratnya. Fi'il syarat itu adalah klausul yang menunjukkan bukan klausul, apa ya? Bahasa Indonesia bingung juga ada. Yang menunjukkan kata yang menunjukkan persyaratan atau sebab dari suatu kejadian. Misalkan di sini yasha, maka yasha adalah fi'il syarat. Maka yasha kalau kita i'rab dia adalah fi'lu syartin karena dia adalah syarat. Kalau Allah itu bisa menghabisi atau membinasakan kalian asalkan Allah itu mau, seperti itu. Iya sya, kalau Allah mau. Berarti dia adalah syaratnya. Harus ada kemauan. Harus ada masyiah atau iradah. Fi'lu syartin, nah dia kalau kita i'rab fi'lu syartin majzumun bi adati syarti, atau antum sebutkan langsung saja bi-in juga nggak apa-apa. Bebas-bebas saja. Fi'lu syarti majzumun bi adati syarti atau bi-in. Dan jazmnya dengan tanda sukun karena dia sahihul akhir. Nah, kemudian yang kedua, jumlah syartiyah itu selain mengandung fi'il syarat tentu ada jawabnya. Kalau ada persyaratannya maka nanti ada responnya. Ada akibatnya. Nah, akibatnya adalah yuzhibkum. Yuzhib dia adalah jawabu syarti. Sehingga kalau kita i'rab yuzhib itu dia adalah jawab syaratnya. Nah, kalau syaratnya udah terpenuhi yaitu iradah atau masyiah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu yuzhib, itu bisa membinasakan kalian. Maka dia itu jawab syaratnya. Jawabu syartin majzumun. Jawab syarat yang majzumun juga biadati syarti. Pakai in juga boleh atau sebut adati syarti juga boleh. Wa alamatu jazmihi as-sukunu li'annahu minal sahihul akhir. Li'annahu sahihul akhir. Sampai sini jelas Ikhwan? Jadi di sini nggak ada mubtada khobar. Kenapa? Karena adatul mudhari adatul jazimahnya itu adalah huruf, bukan isim. Dan setelahnya kan fi'il mudhari. Berarti jumlah fi'liyah, maka nggak ada pembahasan mubtada khobar di dalam contoh ayat ini. Nah, insya Allah jelas ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Setelah in, yang kedua adalah ma. Wa ma nahu wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Baik. Coba sebutkan di sini dua fi'il mudhari yang jazam. Yuda. Mana yang dijazamkan oleh ma di sini? Taf'alu sama ya'lam. Nah, fi'il syaratnya yang mana? Taf'alu. Terus jawab syaratnya mana? Responnya? Ya'lam. Mumtaz. Barakallahu fiik. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apapun kebaikan yang kalian lakukan, ya'lamhu Allah. Pasti Allah akan
pasti Allah mengetahuinya. Jadi nggak usah khawatir kalau berbuat baik tanpa sepengetahuan orang-orang, karena Allah pasti mengetahuinya. Nah, di sini dia adalah ada tuh syarat. Dia adalah jazimul mudhari. Maka itu kita, dan isim atau fiil, isim atau huruf. Adalah isim, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Maka kita tidak sebut dengan harfu syartin wa jazmin, tapi kita sebut ismu syartin wa jazmin. Berarti adalah isim syarat dan penjazm. Ismu syartin disebut ismu syartin karena dia menimbulkan makna syarat, sebab, akibat, atau yang semisalnya. Disebut ismu jazmin karena dia menjazmkan fi'il mudhari, yaitu taf'alu, af'alul khamsah, jadi jazm dengan tanda hasfun nun, dan ya'lam sahihul akhir, jazm dengan tanda sukun. Apapun nama di sini untuk ghairu akil, karena dia di sini dalam konteks perbuatan. Apapun perbuatan, yaitu atau perbuatan apapun yang kalian lakukan, Allah akan mengetahuinya. Kita lanjutkan di sini dia adalah isim. Berarti kalau isim menempati jabatan kata di dalam kalimat tersebut. Kira-kira di sini sebagai apa menurut antum? Di sini sebagai apa? Ya. Alat penjazam kan? Mubtada. Ya, dia mubtada. Nah, Pak Sunario? Maf'ulun bih. Mungkin maf'ul bih. Maf'ulun bih. Fi'ilnya yang mana? Fi'ilnya ya'lam. Fi'ilnya ya'lam. Di sini sebagai apa? Maf'ul bih, Ustaz. Maf'ul bih. Fi'ilnya yang mana? Taf'alu. Wah, berarti ada khilaf. Jawabannya beda semua. Kira-kira yang benar yang mana? Ya, insya Allah yang lebih benar jawaban yang terakhir, yaitu Ayuda. Dia maf'ul bih, berarti tapi karena dia isim yang mabni fi mahali nasbin, maf'ulun bihi muqaddamun. Jadi dia secara fungsi atau makna, dia adalah ismu syartin wa jazmin. Itu secara fungsi atau makna, menimbulkan makna syarat dalam kalimat tersebut, plus fungsinya menjazmkan fi'il mudhari. Tapi secara jabatan kata, dia adalah maf'ul bih yang muqaddam fi mahali nasbin. Dan fi'ilnya yang mana? Fi'ilnya adalah taf'alu. Taf'alu itu fi'il mudhari, ya kan? Dan dia adalah fi'il muta'addi, dan maf'ul bihnya belum ada di dalam jumlah tersebut, sehingga di situ adalah menempati posisi maf'ul bih untuk taf'alu. Sedangkan ya'lam itu maf'ul bihnya sudah disebutkan, yaitu dhamir muttasil yang terletak persis setelah fi'il tersebut. Ya'lamhu, itu adalah dhamir muttasil, itu adalah maf'ul bih dari fi'il ya'lam. Nah, jelas sampai sini? Kita coba latihan i'rab lagi nanti di contoh selanjutnya. Intinya kita membahas maknya dulu ya. Jadi dia untuk ghairu akil, dan dia adalah isim syartin wa jazmin. Nah, lanjut ke yang selanjutnya, yaitu man. Man tadi juga kita sudah sebutkan bahwasanya dia adalah isim, kemudian dia untuk lil akil. Nah, contohnya adalah man ya'mal su'an yujza bihi. Abu Akila, di sini fi'il mudhari yang dijazm dengan man itu mana saja? Ya'mal, Ustaz, sama yujza. Ya'mal dan yujza. Fi'il syaratnya yang mana? Ya'mal. Jawab syaratnya berarti yujza. Mumtaz. Nah, man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang melakukan keburukan, dia akan yujza, dibalas bihi, dengan sebab keburukan tersebut. Nah, man, maka kalau kita i'rab, man adalah isim kan? Berarti kita sebut dia ismu syartin wa jazmin. Ismu syartin wa jazmin.
Kemudian ya'mal, dia fi'il mudhari' majzumun bi adati syarti, atau bisa antum sebut biman asyartiyah, wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya dengan sukun. Su'an sebagai apa? Gampang, sebagai maf'ul bih, jelas. Kemudian yujza, dia adalah jawabu syarti majzumun bi adati syarti au biman. Yujza jawab syarat majzum dengan adatu syarti atau dengan man, dan tanda jazmnya dengan hasul akhir li'annahu mu'tallul akhir. Nah, bila sampai sini ya'mal berarti adalah fi'il syarat. Siapa yang beramal keburukan, maka balasannya adalah, akibatnya adalah yujza. Berarti yujza adalah jawab syarti, jawab syaratnya. Nah, kembali ke man. Man tadi adalah isim syarat dan jazm. Ismu syartin wa jazmin. Nah, kenapa dia, atau pertanyaannya diganti, sekarang dia man isim ini sebagai apa di kalimat? Mubtada, Ustaz. Mubtada. Nah, mubtada. Mubtada. Mubtada juga Ustaz. Ada akhwat juga ada yang menjawab mubtada. Kullukum ijmi, antum ijma. Berarti semua adalah mubtada. Mumtaz, barakallahu fikum. Man adalah mubtada. Jelas. Khobarnya mana khobarnya? Jumlah fi'liyah, ya kan? Yang mana? Ya'mal apa yujza? Jumlah, ya, jumlah, benar. Tapi yang ya'mal atau yujza? Kan ada dua nih. Mau ya'mal apa yujza? Atau menurut antum dua-duanya sekaligus? Bisa dua-duanya. Semuanya, Ustaz. Dari ya'mal ila akhirih. Ila akhirih. Wallahu a'lam, yang lebih tepat adalah ya'malnya saja, fi'il syaratnya saja. Sedangkan yujza jawabu syarti, dia la mahalla laha minal i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Jumlahnya ya, bukan fi'ilnya. Kita bicara jumlahnya. Kalau fi'ilnya kan majzum, itu satuan fi'ilnya, yujzanya majzum. Tapi jumlah fi'liyah dari yujza bihi, karena dia adalah jawab syarti, maka dia la mahalla laha minal i'rab. Wallahu a'lam. Ya'mal su'an dia adalah jumlah fi mahalli raf'in khabarul mubtada, ya kan? Sedangkan summa yujza bihi jumlatun fi'liyatun, dia adalah jumlah jawab syarti la mahalla laha minal i'rab. Nah, wallahu a'lam. Itu tentang man. Kemudian selanjutnya adalah mahma. Mahma dia juga apa? Isim alal asah. Isim menurut pendapat yang paling kuat. Taqaulihi wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Nah, ini dari syair, cuma yang disebutkan syair yang kedua. Di kitab Anha cuma ada syair keduanya aja. Tidak ada syair yang pertama. Wa annaki, nah, mahma ta'muril qalba yaf'al. Kamu itu kalau minta sesuatu kepada hatiku misalkan, maka hatiku pasti menuruti. Nah, ini biasa kita sebut dengan apa? Bucin. Biasa kita sebut dengan bucin. Kalau disuruh sama orang yang kita sukai, maka kita pun nurut, manut-manut saja. Di sini ada mahma. Mana fi'il mudhari yang dijazam? Ta'muri, Ustaz. Ta'muri wa satu lagi? Yaf'al. Nah, mumtaz. Pertama ta'muri, summa tsani yaf'al. Nah, ta'muri jazm dengan tanda hasbun nun karena af'alul khamsah, dan yaf'al dia jazm dengan tanda sukun sahihul akhir. Nah, ada mahma, jadi dia adalah ismu syartin wa jazmin.
ismu syartin wa jazmin. Dan i'rabnya kurang lebih sama dengan man ya'mal su'an yujza bihi. Sama aja. Masuk ke isma. Isma tadi apa? Huruf atau isim? Huruf alal asah. Huruf menurut pendapat yang dikuatkan penulis. Pendapat yang paling kuat. Isma, contohnya adalah ismatakum akum. Nah isma ini secara makna hanya menunjukkan syarat saja. Jadi kita biasa terjemahkan ya jika atau kalau. Ismatakum akum. Kalau kamu berdiri, aku pun ikut berdiri. Isma harfu syartin wa jazmin. Akum fi'lu syarti majazumun. Akum jawabu syarti majazumun. Ini jelas ya insyaAllah. Contohnya gampang. Pendek. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah ayun. Ay. Nah, ay itu bisa untuk akil ataupun ghairu akil. Dia fleksibel, bisa untuk apa saja. Dan biasanya kita terjemahkan dengan apapun. Atau kalau konteks menuntut kita terjemahkan dengan siapapun juga bisa. Nah, ayun, nahwu, contohnya adalah ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Nah, apapun. Atau di ayat awalnya, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Serulah Allah ataupun serulah ar-Rahman. Nama apapun yang engkau seru, falahul asma'ul husna. Maka hanya milik Allah lah asma'ul husna. Nah, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Nah, di sini fi'il yang dijazm dengan ay mana? Tada'u Ustaz. Tad'u. Kemudian yang kedua? Mahzub mungkin Ustaz. Mahzub. Nah, kemudian Pak Sunario. Fil syartnya Hukum. fil syarat tad'u. Jawab syaratnya jumlah. Jumlah yang mana? Jumlah Falahul asma'ul husna. Nah. Fi'ilnya tada'u, jawabnya jumlah dengan Pak Surabia. Nah, kemudian ada Ahwat tadi juga menjawab syaratnya. Fi'il yang pertama fi'il syartinya adalah tada'u, jawab syaratnya juga falahul asmaul husna. Mumtaz. Ternyata apa namanya? Antum sudah ini ya, insya Allah sudah menguasai atau jelilah dengan contoh di sini. Jadi di sini yang disebutkan penulis itu ay masuk kepada fi'il dan masuk kepada jumlah. Jadi fi'il syaratnya tad'u, jawab syaratnya adalah falahul asmaul husna. Falahul asmaul husna. Nah, jadi di sini ay tidak menjazmkan dua fi'il mudhari pada contoh ini. Jadi sebetulnya bisa menjazmkan dua fi'il mudhari, cuma kan kita kalau lihat contoh maka di sini dia masuk kepada fi'il plus kepada jumlah ismiyah. Falahul asmaul husna. Nah, sekarang kita bedah sedikit. Ay dia adalah ismu syartin wa jazm. Isim dengan bittifaq, dengan sepakat para ulama. Kemudian dia juga mu'rab. Ayyan dibaca mansub. Sebagai apa ini kira-kira mansub? Nah, maf'ul bih. Mumtaz. Dari fi'il yang mana? Tada'u. Cuma ada satu, yaitu tada'u. Maka dia adalah fi'il maf'ul bih yang muqaddam dari fi'il tada'u. Nah, kemudian tada'u adalah fi'il syarti majzumun bi'adati syarti atau bi'ayyan. Nah, kemudian jawab syaratnya mana? Jawab syaratnya adalah falahul asmaul husna. Berarti dia jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah selalu tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtadanya mana? Nah, al-asma. Mumtaz. Kemudian husna, dia adalah na'at dari al-asma. Husna adalah na'at. Khobarnya adalah lahu jair majrur. Yang muta'alik bimahzufin wujuban khobaru al-mubtada. Nah, itu adalah secara satuan dari jumlah. Tapi kalau jumlah ismiyahnya itu sendiri secara gabungan falahul asmaul husna, maka dia adalah
jumlah yang fi mahali jazmin. Fi mahali jazmin jawabus syarati. Wa jumlatul ismiyah minal mubtada wal khabar fi mahali jazmin jawabus syarati. Nah, mafhumillah sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Baik. Bertanya Ustaz. Oh ya, tafadhol. Berarti di judul ini kurang tepat berarti Ustaz ya. Ya jazimu fi lain. Gimana? Di sini enggak dicontohin Ustaz. Gimana? Afwan? Kalau di judul kan menjazmkan dua fiil. Nah, sedangkan di contoh yang kayak ini enggak ada fiilnya cuma satu. Berarti kan harusnya enggak menjazmkan dua fiil, maksudnya menjazmkan enggak harus fiil gitu kan Ustaz maksudnya. Tapi di judul fiil lainin Ustaz. Nah. Ya, mungkin Ana jawab dengan mencoba menerawang isi hati penulis. Kalau sepemahaman Ana, sebetulnya judulnya bukan judulnya yang salah, tapi mungkin contohnya yang kurang pas dibawakan di sini. Secara judul, ai itu memang bisa menjazmkan dua fiil mudhari. Misalkan antum katakan, kita bikin contoh yang bebas ya. Anda tuliskan di Word, ayo kita ini kayaknya contoh di Muyassar ini, kalau nggak salah ingat. Taqra tastafid, misalkan. Ayo kita taqra tastafid. Buku manapun, tentu yang bermanfaat ya, buku manapun yang kamu baca, tastafid, pasti kamu akan bisa mengambil manfaat darinya. Nah, ai di sini itu masuk kepada jazm kepada dua fiil mudhari, taqra dan tastafid. Nah, karena memang ai secara asal hukum asalnya dia bisa menjazmkan dua fiil mudhari. Jadi secara kalau kita lihat judulnya ya jazimu fi'la ini, maka ini sudah benar karena ai itu bisa masuk kepada dua fiil mudhari dan ini yang memang sering kita jumpai. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Tapi penjazm dua fi'il mudhari dan ini tidak cuma ai saja, itu selain bisa masuk kepada dua fi'il juga bisa masuk kepada fi'il plus jumlah. Nah sayangnya yang dibawakan penulis di sini itu beliau memberikan contoh satu fi'il dan satu jumlah yang mungkin akan sedikit mengecoh orang yang sedang belajar. Orang yang sedang belajar. Nah, jadi secara judul mungkin tidak salah, tapi secara contoh mungkin di sini beliau ingin membawakan contoh dari Al-Qur'an ya tentang ai yang syarti ya, tapi mungkin tidak menemukan yang ai masuk kepada dua fiil, makanya dibawakan ai yang masuk kepada fiil dan kepada jumlah. Seperti itu mungkin terawangan Ana. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Jadi mungkin segi contohnya saja yang sedikit mengecoh. Dan untuk pembahasan ini yang masuk kepada jumlah dan didahului oleh huruf fa, nanti setelah bab ini akan kita bahas insyaallah ta'ala. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan besok. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.